Oke, tadi ada pertanyaan dari Pak Julius. Mungkin kalau data tadi kita bisa lihat lagi di PowerPoint nanti kita share. Kalau seandainya kita PNS di daerah afirmasi, katakanlah di Maluku, manakah yang lebih baik kita mendaftar untuk beasiswa targeted afirmasi atau beasiswa reguler? Begitu kira-kira pertanyaannya, Prof. Dian. Ya, afirmasi itu diberikan banyak kemudahan, Pak. Pertama, prioritas. Kurang-kurang sedikit dibanding reguler kita berikan karena ada daerah Maluku. Siapa yang mau, orang-orang kayak Abak Munas mau nggak ke Maluku? Nggak mau kan? Mau kalau sekali ngasih training mau. Nah, tapi mau nggak tinggal di sana? Bagi kita ini prioritas. Negara itu harus punya sumber daya yang tersebar. Jadi mending afirmasi Pak. Karena peluangnya sama, apalagi kalau Bapak afirmasi, Bapak punya LOE dari kampus bagus, wah udah itu merem itu, gitu. Nggak usah bertempur di reguler gitu. Karena kalau nggak salah angka biaya semuanya sama, tapi batasan dari ininya IELTS-nya misalkan kalau yang lain 550 mungkin 450 gitu kalau TOEFL-nya. Kalau IELTS-nya mungkin cuma 5,5, nggak harus 6,5 gitu. Nah, kalau Bapak masuk pun sampai 6,5, udah ngambil afirmasi aja kalau daerahnya memang daerah Maluku. Itu peluang Bapak lebih besar karena Bapak akan dihadapkan sama jadi gini, ini menarik juga nih. Kalau saya bilang, kalau saya suka banget kalau ke Jakarta, Bandung dan Jogja mewawancara. Kenapa? Itu ngumpul semua anak-anak pinter dari situ. Jadi biasa pun orang akan nggak kelihatan gitu karena terlalu banyak yang pintar. Cuman saya bilang pas saya ke daerah timur, Hasanuddin dan sebagainya, saya pikir wah tidak sebanyak yang di Jogja gitu. Sementara di Jogja itu pesaingnya luar biasa kan. Jadi ada orang bagus aja di daerah Hasanuddin atau Maluku itu terlihat bersinar gitu. Bersinar dan secara psikologis peluangnya lebih besar gitu untuk masuk ya. Nah, jadi kalau memang di Maluku ambillah tes yang di sekitar sana, akan bersaing sama orang-orang yang di situ gitu. Nah, itu jadi menarik begitu. Peluangnya sepertinya cukup banyak gitu. Jadi jangan masuk ke reguler kalau menurut saya ya. Afirmasi, tapi kalau kampusnya itu hanya ada di reguler dan sebagainya silakan. Bapak akan jadi lebih diprioritaskan lagi. Karena prioritas itu tetap Indonesia bagian timur itu prioritas gitu. Itu gunanya afirmasi. Oke, kalau tadi pertanyaannya dilanjut, ini kalau seandainya afirmasi daerah tertinggal itu dibandingkan afirmasi targeted PNS, lebih baik yang mana? Karena beliau ini PNS juga ternyata. Targeted PNS atau ambil salah satu aja, sama aja. Sama aja ya, gitu ya Pak Julius ya. Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan yang ada di chat. Tetapi saya kalau saya ya mungkin ambil yang ini, yang afirmasi yang wilayah tertinggal. Saya juga berpikiran sama ya. Saya juga berpikiran sama karena kalau kita bicara afirmasi atau targeted PNS itu kan dari Sabang sampai Merauke ya kan. Sedangkan kalau kita mau compete mungkin poolnya lebih sedikit di afirmasi daerah tertinggal dibandingkan daerah targeted. Setuju. Ya. Karena kita bicara probabilitasnya peluangnya lebih besar Pak. Kalau menurut saya, kalau saya jadi Bapak saya akan ambil afirmasi daerah tertinggal Pak. Iya benar. Mencang sendiri gitu. Iya. Ini ada pertanyaan, Prof mohon masukan, saya sudah punya LOA dari Curtin University, ada di daftar unit tujuan tapi tidak ada di drop down menu. Sudah kontak LPDP tapi belum ada perubahan. Nah, mungkin LPDP kalian nanyanya ya. Atau ada jawaban mungkin acuan yang diberikan itu harus diikuti gitu. Jadi kalau tidak ada list itu di menu ya nggak bisa gitu aja. Iya, karena kalau saya lihat di panduan reguler ini Curtin University itu hanya untuk mine engineering ternyata. Jadi kalau Mbak Nina gitu ya apply-nya di luar mineral and mining engineering ya nggak bisa, nggak akan ada di drop down LPDP. Karena kan tidak semua kampus luar negeri itu bisa all subject ya. Nah, mungkin begitu ya. Kita sudah sampai di penghujung acara, teman-teman. Kalau masih ada satu pertanyaan.
Masih adakah satu pertanyaan sebelum kita sepertinya sudah cukup ya. Oh, tiap tahun periode. Oke. Ada pertanyaan ini, Uni. Tiap tahun periode-periodenya kan ada bidang-bidang yang diprioritaskan untuk mendapatkan beasiswa, ya, apalagi mungkin sekarang lagi pandemik, gitu ya. Apakah ini artinya kalau kita apply di luar bidang tersebut, otomatis chance memperoleh scholarship menjadi lebih kecil dibandingkan bidang yang prioritas, atau ada tips untuk apply di bidang-bidang yang bukan prioritas? Dilihat aja tadi di daftar tadi, reguler itu masih punya 200 kan ya. 200 perguruan tinggi. Selama itu masuk aja, walaupun nggak prioritas, tapi masuk dalam daftar itu, silahkan saja daftar. Oke. Jadi prioritas itu ya kalau prioritas ada kuotanya, ini juga nggak ada juga batasan kuota. Jadi silahkan saja lah masuk daftar, kenapa tidak dicoba begitu. Oke. Ya, jadi jangan ini, selama ada di daftar ya, selama kampusnya ada, jurusannya itu masuk dan segala macamnya, lihat tuh reguler atau PTUD atau apa gitu. Nah, jadi silakan lah, jangan sampai kadang-kadang ya banyak lah yang bisa terjadi ya, kalau misalnya kuotanya Ini yang mungkin digeser nggak di prioritas. Bagaimana Indonesia mendapatkan sumber daya manusia sebaik mungkin, sebanyak mungkin, mendapatkan ilmu dari luar negeri gitu, kembali ke Indonesia. Intinya itu, dan ilmu-ilmu itu bermanfaat nantinya. Nah, jadi itu dan persaingnya juga banyak, otomatis ya. Tetapi paling tidak ini kabar gembira lah. Zaman kita dulu nggak ada yang begini, LPDP yang seperti ini gitu. Ini baru sekarang gitu kan, berapa tahun terakhir ya? 10 tahun terakhir. Nah, yang kayak saya aja itu Dikti itu tahun pertama loh, batch pertama. Karena saya pulang dari Belanda saat itu 2007 2008 buka batch pertama, langsung saya daftar. Artinya saya tidak pernah ngebayangkan sebelum 2007 bahwa ada Indonesia yang bakal bayarin ke kampus-kampus besar gitu. Nah, struggle kita waktu itu kan di Fulbright, di EAD, IDS gitu, yang sangat juga politis sifatnya gitu. Tapi LPDP-nya luar biasa. Jadi beruntunglah orang yang berumur 40 tahun ke bawah begitu ya kalau menurut saya. Karena ada beasiswa seperti ini. Tinggal Anda bersaing sebagus mungkin dan berdoa supaya ada kesempatan seperti itu. Baik, ya terima kasih. Ini satu pertanyaan kekasian nih ya. Ini Mas S1 mungkin dia sudah berpikiran untuk S2, kebetulan ekonomi syariah juga bidangnya Unidian ini. Kira-kira rekomendasi kampus di luar negeri atau dalam negeri untuk ekonomi syariah lanjut S2 itu di mana? Kira-kira kalau LPDP sekarang tidak memprioritaskan Islamic Finance di Darum. Darum itu di listnya kalau nggak salah geografi ya, yang ini yang masuk begitu. Karena mungkin sudah terlalu banyak selama ini yang alumninya, kan? Kita lihat banyak banget ya, ekonomi syariah Darum University gitu ya. Ya, bertahun-tahun, sekian tahun dulu, tahun sekian itu banyak sekali dapat beasiswa LPDP di sana. Nah, jadi secara kuantitatif mungkin dianggap sudah cukup, mungkin ya, kita nggak tahu ini kebijakannya LPDP. Jadi terus terang saya belum tahu di mana begitu. Tapi ilmu-ilmu lain tuh sebenarnya seperti finance sama ekonomi dicoba aja. Nanti masing-masing biasanya ada saat bikin disertasi atau bikin tesis ya. Kalau di Inggris kita S2 itu dissertation ya namanya ya. Ya, yang dissertation. Dia baru tesis gitu. Tapi di Indonesia S2 tesis, disertasi S3, jadi kebalik gitu. Nah, jadi tinggal ujian akhirnya biasanya kampus-kampus di Inggris ada yang berminat untuk menjadi supervisor yang Islamic Banking atau Islamic Finance. Tapi sekolah aja di Warwick, sekolah juga di macam-macam lah di kampus-kampus di luar negeri yang punya ekonomik dan bisnis gitu, atau finance dan bisnis dan sebagainya gitu. Jadi nggak harus bernama Islamic Finance atau kalau di Kedandi ada kebetulan teman saya yang jadi ketua programnya itu di Dandi ada program Islamic Finance di mana yayasan orang Saudi, Pangeran Saudi yang punya. Nah,
itu Dundee University di Scotland, tapi tidak masuk ke dalam list ini, gitu. Tidak masuk ke dalam list. Jadi ya, tapi mereka juga memberikan beasiswa sendiri. Jadi sekali lagi, coba cari beasiswa-beasiswa di Google dulu. Kalau tidak ada alternatif berikutnya, ya yang konvensional, tapi nanti mungkin ambil subjek disertasinya atau tesisnya yang Islamic Banking Finance. Mungkin itu, Mbak. Baik, terima kasih Nidian, terima kasih juga tadi Rehan ya, sudah dapat tipsnya. Kalau seandainya nih Rehan mau ekonomi syariah belum ada, ya cari aja kampus-kampus yang all subject, yang ada finance and economic gitu ya. Lalu buat kalau di UK buat disertasinya bisa pilih di bidang ekonomi syariah. Ya. Ya. Baik, terima kasih banyak Bundian atas sharingnya.